Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Akmi TV YouTube channel. Di podcast Akmi Bersuara 3 to 1 Open Minded. Halo Sobat Akmi TV, bagaimana nih kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, semoga juga puasanya lancar terus nih sampai akhir bulan Ramadan. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, saya Haryansyah, biasa dipanggil Brian. Di sini saya akan siaran bersama Kepala Departemen Siar. Siapa sih namanya, Kak? Ya, biasa dipanggil Didi, tapi nama lengkapnya Didi Maulana. Nah, bagaimana nih kabar Kak Didi nih sekarang? Ya, saya sendiri alhamdulillah baik hari ini. Gimana nih buat Brian sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Kak Didi. Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Kak Didi juga pasti lancar kan? Alhamdulillah. Nah, di sini kita kembali nih di podcast Akmi Bersuara yang akan membahas seputar bulan puasa. Karena kita sedang berada di bulan Ramadan, maka dari itu sangat penting nih pembahasan tentang bulan Ramadan ini. Perlu diketahui juga sama Sobat Akmi TV. Nah, ada pun pembahasan-pembahasan yang mendalamnya itu ada salah satunya, ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Dan juga ada hal yang dapat membatalkan puasa. Pasti Sobat Akmi TV sudah paham kalau yang membatalkan. Nah, selanjutnya pembahasan itu ada hal-hal yang salah nih yang terjadi di lingkungan kita di dalam bulan Ramadan. Dan juga akan membahas tentang apa kan yang selanjutnya nih kira-kira? Tahu nggak? Kira-kira apa ya? Nah, itu tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena kita udah memasuki 10 malam terakhir juga. Nah, itu perlu kita bahas karena di malam 10 malam terakhir itu, khususnya di malam ganjil, ada malam yang sangat-sangat benar-benar luar biasa nih Kak Didi. Iya, yang pastinya jangan sampai terlewatkan oleh umat muslim iya. puasa. Maka dari itu nih Sobat Akmi TV, jangan di skip nih video kita kali ini. Tetap stay tune terus di YouTube Akmi TV. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang pertama nih Sobat Akmi TV. Nah, karena tadi kita berada di dalam bulan Ramadan, pembahasan seputar puasa ini yang sangat penting nih, kita harus tahu nih hal apa aja sih yang kira-kira dapat mengurangi nih pahala kita berpuasa. Tentunya kan kita ketika puasa nih dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib menahan haus dan lapar, nggak pengen kan pasti kita pahala kita berkurang nih Kak Didi. Iya, betul. Nah, salah satunya kita harus menghindari nih hal-hal yang dapat indikasi mengurangi pahala puasa Sobat Akmi. Nah, kira-kira nih Kak Didi, apa aja sih hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita nih ketika kita sedang berpuasa? Ya, terima kasih Brian. Hal-hal yang dapat mengurangi pahala ya. Dulu waktu kecil kita pasti pantangannya itu hal-hal yang dapat membatalkan ya, karena kita belum tahu tuh apa yang dapat mengurangi pahala. Tapi seiring bertambahnya usia, tantangan kita itu meningkat gitu ya. Jadi kita tidak hanya menghindari pembatal puasa itu sendiri, tapi kita menghindari hal-hal suatu perbuatan yang dapat mengurangi pahala ya, mengurangi pahala puasa, sehingga jangan sampai puasa kita seharian penuh itu sia-sia gitu. Itu seperti kita menampung air di dalam bak yang bocor ya. Tidak sia-sia gitu ya, tidak akan penuh gitu. Jadi ibaratnya itu airnya itu pahala kita di dalam tampungan wadah. Kalau wadahnya bocor, pahala kita kan otomatis yang diisi di dalam wadah itu kan akan hilang gitu, nggak terisi gitu. Jadi cuma haus dan lapar saja yang kita dapatkan. Itu sangat rugi ya tentunya, kita dari pagi nahan haus lapar tapi nggak dapat apa-apa gitu kan ya. Iya, betul. Nah, selain itu apa aja nih kira-kira Kak Didi yang perlu kita perhatikan nih dalam puasa, hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita nih? Ya, tentunya ya dalam puasa ini tentu kita tidak hanya dianjurkan untuk menahan dahaga dan juga makan saja ya, tetapi kita juga harus dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela dan juga maksiat. Misalnya yang biasa kita lakukan setiap hari itu yang tidak pernah kita rasakan gitu ya, seperti ghibah ya. Ghibah itu kan suatu hal yang perbuatan maksiat ya, yang dapat mengurangi nilai pahala gitu ya, sehingga kita harus bisa menghindari ghibah ini. Karena ghibah itu nggak kerasa gitu ya, karena kita lagi ngobrol santai sama teman, tau-taunya itu ghibah. Menurut kita nggak ghibah tapi itu ghibah. Itu indikasinya sangat jelas. Cara membedakannya itu gampang. Teman-teman Sobat Akmi TV kalau ingin tahu ghibah itu apa, ghibah itu jika kita membicarakan sesuatu keburukan orang. Nah, orang yang nggak ada di situ, dia itu kalau dengar nggak senang, itu namanya gibah, sobat Akmi. Jadi
teman-teman Sobat Akmi TV harus menghindari nih hal-hal seperti itu yang membicarakan orang di belakang, dan jika ketika dia tahu yang dibicarakan dia akan kesal gitu. Itu kan dia. Iya betul, karena kan ghibah ini termasuk perbuatan yang maksiat ya tadi. Dan dalilnya pun bahwa ketika kita ghibah, kita itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Waduh, itu tentu saja sangat menjijikan pasti ya kan dia. Nah, selain ghibah itu apalagi nih kira-kira hal yang dapat mengurangi pahala kita nih? Selain ghibah itu apa kan Didi? Iya, pokoknya hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahala kita itu ya perbuatan maksiat yang masih kita lakukan gitu ya, seperti tadi kan ghibah ya. Yang kedua mungkin bisa kita contoh lah ya di kehidupan kita sehari-hari itu bisa berpacaran. Nah, itu yang menjadi yang tidak kita rasakan seperti kita melihat teman-teman kita yang bahwasanya ketika mereka berpuasa tetapi mereka masih berpacaran, masya Allah sekali ya. Itu masih jangan sampai gitu ya kita melakukan hal tersebut, karena itu dapat mengurangi pahala kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah menegaskan bahwa berpacaran itu suatu hal yang tidak dosa baik gitu ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan sabila gitu ya. Iya, jadi jangankan berpacaran gitu, hal-hal yang mendekatinya saja gitu, yang mendekati indikasi pacaran saja sudah dilarang gitu, Sobat Akmi. Jadi Sobat Akmi nih jika ingin pahala puasanya itu full ya, jangan melakukan hal yang seperti itu gitu, karena kita ini di zaman modern itu serasa sekarang tuh kalau nggak punya pacar tuh kayak kudet gitu ya. Iya, padahal itu hal yang buruk gitu. Sekarang tuh kalau dibilang tuh, kamu kok jalan sendirian aja, pacar kamu mana, itu rasa hal-hal yang sangat malu gitu kalau kita nggak punya pacar. Padahal itu salah kembali gitu ya kan ini. Nah, selain hal pacaran nih, kan pacaran ghibah yang tadi yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah, kalau orang nih puasa tapi dia nggak sholat, nah itu gimana tuh kan gitu? Orang puasa tapi nggak sholat. Iya, gimana tuh? Puasa doang dari pagi. Kenapa dia nggak sholat? Nah itu, kayaknya dia tuh dari pagi sampai maghrib itu tidur terus ya. Itu gimana dari pagi? Dia bilang tidur juga kan berpahala gitu, dapat pahala puasa. Itu apa benar orang puasa tapi tidur udah dapat pahala, terus dia nggak sholat, gimana tuh Kak Didi? Oke, sebenarnya orang yang berpuasa tapi dia tidak melakukan ibadah yang wajib, ibadah wajib yang lain, misalnya sholat, itu suatu hal yang besar gitu ya, karena sholat sendiri merupakan ibadah yang paling utama gitu ya di kegiatan kita dalam keseharian itu. Iya. Karena ibadah sholat ini ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Percuma gitu ketika kita melakukan puasa tetapi kita tidak sholat. Ya misalnya kita ingin puasa gitu ya, karena kita bangun sahur terus setelah sahur tidur lagi dan ternyata subuhnya itu terlewat, itu sia-sia gitu ya. Iya, karena tadi itu sesuai yang Hadiri bilang kan, awal yuhasabu yaumil qiyamah as-sholah. Jadi awal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan baik gitu. Jika sholat kita aja udah rusak nih, maka walaupun kita puasa 30 hari full tapi kita nggak sholat, kita tentu aja amalan puasa kita akan rusak juga gitu ya Kak Didi. Iya, puasa juga sebagai tiang agama kan ya. Kalau misalkan sholat maksudnya sholat itu sebagai tiang agama. Kalau misalkan tiangnya aja udah roboh, ya bagaimana pondasi-pondasi lain gitu ya. Iya, betul. Jadi banget. harus seimbang gitu ya, sholatnya juga harus dikerjakan gitu ya. Nah, setelah pembahasan itu kan udah tuh tadi Kak Didi yang mengurangi pahala puasa udah ghibah, salah satunya yang bermaksud, terus ada kita yang masih berpacaran, terus meninggalkan sholat ketika puasa, itu tentu aja dapat mengurangi pahala puasa kita Kak Didi. Nah, selain itu yang sekarang nih yang dapat membatalkan puasa sekarang Kak Didi. Kalau tadi kan yang dapat mengurangi pahala puasa, kalau sekarang yang dapat membatalkan puasa nih Kak Didi apa aja sih? Oke, tadi kan kita berbicara tentang yang dapat menghilangkan pahala puasa ya. Dan sekarang mungkin untuk pembatal puasa itu teman-teman sendiri sudah banyak tahu ya mungkin. Yang pertama mungkin makan dan minum ya dengan sengaja, karena kita dari pagi atau terbit fajar sampai sore itu kan salah satunya menahan makan dan minum ya. Kalau misalkan minum dan makan itu kita lakukan berarti itu ya batal ya. Tapi pasti. Itu ada kecualinya, kecuali tidak disengaja. Iya, lupa. Karena ketidaksengajaan atau kelupaan itu sebuah apa ya namanya? Sebuah anugerah gitu. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Iya, tapi kalau salahnya itu yang misalnya dia awal puasa nih, dia tuh salahnya lupanya itu udah makan satu piring gitu, tapi dia benar-benar lupa gitu, gimana kan itu? Udah makan satu piring, terus udah minum jus satu gelas, baru ingat lupa. Kalau puasa itu gimana tuh? Kalau lupanya emang benar-benar lupa, itu merupakan suatu anugerah dan berkah itu. Berarti diperbolehkan kalau yang benar-benar lupa ya. Boleh, kalau misalkan ya lupanya karena apa ya, berbohong juga ya, itu Iya. tidak berpahala juga. Iya. Maka dari itu nih Sobat Akmi TV harus dihindari nih lupa-lupa yang bercanda gitu. Kebanyakan sekarang orang bikin konten gitu ya kan, Iya. bikin konten lupa lagi puasa, tiba-tiba kepleset makan ini di depannya. Iya, Itu kan itu. konten yang menjurus kepada kebohongan gitu yang Itu sangat tidak diperbolehkan. Iya, Bukan seperti itu ya lupanya. lupanya itu benar-benar lupa, karena yang tahu lupa itu hanya kita sama Allah gitu. Kita harus Iya. jujur. Karena ibadah puasa ini merupakan ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh kita sama Allah aja. Ketika kita bener emang banget. berbicara tidak sejujurnya itu ya Allah juga tahu gitu. Allah Maha mengetahui gitu teman-teman. Walaupun teman-teman yang lain tidak tahu gitu. Nah, Sobat Akmi TV, kita langsung ke pembahasan selanjutnya nih. Ada apa nih ya pembahasan selanjutnya, kan pembahasan seputar puasa. Yang terakhir ini seputar puasa itu tentang hal yang terjadi penyimpangan nih di sekitar lingkungan kita nih. Kesalahpahaman. Iya, salah pahaman gitu, karena orang-orang di masyarakat kita tuh banyak yang tidak paham gitu secara menyeluruh gitu. Jadi kita akan membahas itu nih Sobat Akmi. Nah, salah satunya tentang niat gitu. Niat itu kan kalau yang saya perhatikan kalau di lingkungan kita itu selalu dilafalkan gitu ketika setelah sholat tarawih maupun sebelum makan sahur itu selalu diucapkan gitu. Nah, ternyata saya pernah dengar ternyata niat itu berada di hati bukan di lisan gitu. Itu yang benar yang mana itu Kak Didi tuh? Ya sebenarnya berbicara tentang niat ya, niat itu kan adanya di hati ya. Jadi kalau misalkan tidak diucapkan sekalipun itu tetap menjadi niat yang bisa kita lakukan gitu. Tergantung tadi ya dari perspektif masyarakat itu sebenarnya niat itu tidak harus dilafalkan gitu, karena Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan lafaz niat puasa secara langsung. Tapi niat puasa itu bisa kita lakukan di dalam hati sendiri, itu sudah termasuk niat walaupun kita tidak lapaskan secara lisan gitu ya. Kan kebanyakan orang-orang itu kalau mau puasa harus niat dulu katanya di malam hari setelah sholat witir ya. Iya, tapi memang benar sih kan niat itu berada di dalam hati. Jadi kita sebelum azan subuh itu kita harus sudah niat gitu. Karena niat puasa itu wajib gitu. Jika kita, karena rukun puasa itu kan hanya dua kan, niat dan menahan ya kan. Iya. Karena salah satunya niat. Jadi sebelum azan subuh itu kita harus sudah niat, Sobat Akmi. Niat itu dari dalam hati, niat. Itikad kita besok pengen puasa itu udah niat di dalam hati gitu Sobat Akmi. Iya betul sekali, karena amalan kita itu tergantung kepada niat. Iya, sesuai hadis Nabi juga kan, innamal amalu bin niat. Segala sesuatu perkara tergantung niatnya Sobat Akmi. Iya, jadi kalaupun teman-teman misalnya lupa tidak melafazkan niat puasa pada malam hari secara langsung secara lisan gitu ya. Kalau teman-teman sudah meniatkan di dalam hati itu termasuk sudah niat gitu. Jadi niat itu di dalam hati, intinya bukan di lisan saja gitu. Lisan itu boleh hanya untuk membantu hati kita untuk Iya. melafalkannya juga gitu Sobat Ya, Akmi. sebenarnya tidak ada masalah ya kalau misalkan mau dilapaskan juga. Iya, nah pembahasan seputar puasa ini, hal-hal yang tentang puasa ini sudah sangat panjang nih Kak Didi. Sekarang kita kan mumpung sudah berada di 10 malam terakhir nih di bulan Ramadan. Nah, di malam 10 terakhir ini kan ada satu malam yang jika kita beribadah di malam itu seperti bagaikan beribadah selama 1000 bulan gitu Kak Didi. Itu kan sangat luar biasa Kak Didi. Itu bagaimana kita cara mendapatkan kira-kira Kak Didi itu? Ya masalah tadi ya malam yang 10 terakhir. 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan ini merupakan momentum kita yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, karena di 10 malam terakhir itu emang ada satu malam ya yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar gitu ya, bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam kemuliaan yang dimaksud ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itu ada di malam 10 terakhir, khususnya di malam ganjil gitu Sobat Akmi. Tapi jangan dicari di malam ganjil doang. 10 malam terakhir itu kalau bisa kita full itikaf. Kalau bisa walaupun sesibuk apapun kita gitu ya Kak Didi, tetap gitu di sepertiga malam kita bangun,
sholat 2 rakaat aja gitu. Ketika kita sholat 2 rakaat aja di malam Lailatul Qadar, itu sudah dianggap seperti kita sholat selama 1000 bulan. Nah, jika dihitung itu kan 1000 bulan itu sama seperti 83 tahun lebih berapa bulan gitu ya. Itu kita bayangkan aja, umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun gitu Sobat Akmi. Jadi kita harus benar-benar maksimalkan gitu ya tadi. Iya betul. Kalau menurut perhitungan ya 1000 bulan itu emang sekitar 83 tahun lebih. Jadi ketika kita mendapatkan nilai di malam Lailatul Qadar ini atau mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini luar biasa sekali ya, ketika kita melakukan suatu ibadah misalnya membaca Al-Qur'an dan kita mendapatkan esensinya di malam Lailatul Qadar itu seperti melakukan membaca Al-Qur'an itu selama 83 tahun. 1000 bulan. Belum lagi ketika kita melakukan sedekah juga. Iya. Nah, Nabi juga sudah memberikan contoh gitu, ketika 10 malam terakhir itu Nabi itu mengencangkan ikat pinggang, adalah berarti itu Nabi mengencangkan kembali ibadahnya, itikaf di masjid gitu. Jika Sobat Akmi tidak bisa itikaf di masjid gitu, di rumah pun nggak masalah. Ketika sebelum sahur seperti jam malam terakhir, Sobat Akmi bisa menyempatkan nih ambil wudhu lalu sholat 2 rakaat aja gitu, sholat malam, sholat tahajud. Nah, jika malam itu dalam malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan tadi itu ya, Iya. kita sholat selama 1000 bulan. Luar 1000 bulan biasa. itu 83 tahun. Iya. Insya Allah. Nah, jadi yang utamanya itu kita juga harus istiqomah juga ya Kak Didi ya. Iya, karena sebanyak apapun ibadah jika tidak dilakukan secara istiqomah itu suatu hal yang sia-sia juga. Iya, kurang bagus. Kurang bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan suatu ibadah walaupun kecil ya, tetapi continue gitu kita lakukan setiap hari, misalnya hanya sekedar 2 rakaat sholat tahajud, itu merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai Allah. Karena ada makalah ulama gitu yang mengatakan bahwasannya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Iya. Itu kan luar biasa. Jadi istiqomah itu artinya berkelanjutan, berterus menerus gitu, tidak sepotong-potong. Kita lebih baik sholat 2 rakaat tapi tiap hari gitu, dibanding kita sholat tahajud 12 rakaat tapi itu cuma dilakukan pada 1 hari doang. Itu kan kurang istiqomah Iya, gitu ya Kak Didi. Jadi kalau dari saya sih maksimalkan ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu ya ke depan apakah kita berjumpa lagi dengan Ramadan ataukah tidak gitu ya. Dan karena ini sudah memasuki 10 hari terakhir ya, maka kita harus bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah seperti itikaf di masjid, terus sholat sunnah gitu, terus membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan ibadah-ibadah lain yang dapat mempertingkat ketakwaan kita kepada Allah gitu ya. Karena banyak sekali pandangan di masyarakat ketika 10 malam terakhir malah banyak yang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Seperti halnya sekarang kan ibu-ibu nih kalau udah mau lebaran beli baju lebaran buat anaknya gitu, padahal di fokusnya itu kita itu harus ibadah gitu di 10 malam terakhir. Tapi kebanyakan orang sekarang gitu, wah belum punya baju lebaran nih, belum punya sendal baru, belum punya baju baru, harus beli dulu. Nah itu kan hal yang tidak perlu gitu, karena lebaran itu hal yang berbahagia gitu. Kita nggak harus pakai baju baru untuk bahagia ya Kak Didi. Iya, sebenarnya diperbolehkan saja gitu ya membeli seperti itu. Tapi kita harus kembali lagi nih esensi 10 hari terakhir Ramadan itu harus seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, karena sudah dijanjikan gitu 10 hari terakhir ini terhindar dari api neraka. Api neraka ya, karena di 10 malam pertama bulan Ramadan itu adalah maghfirah, malam kedua itu ampunan, dan malam terakhir ini idhum minan nar, jadi dibebaskan dari api neraka Sobat Akmi. Jadi siapa sih yang nggak mau dibebaskan dari api neraka gitu. Jadi maksimalkan, sekali lagi kita nih mengajak nih kepada Sobat Akmi untuk mempererat kembali ibadahnya di 10 malam terakhir guna mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Iya, walaupun malam Lailatul Qadar ini sudah diisyaratkan adanya di tanggal-tanggal ganjil ya, tetapi tidak hanya tanggal ganjil aja gitu ya untuk mendapatkan esensi malam Lailatul Qadar itu, tetapi kita harus full tuh dari 10 malam terakhir itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah kalau misalkan kita sudah istiqomah melakukan hal tersebut,
malam Lailatul Qadar itu insya Allah gitu kita dapatkan. Nah, mungkin setelah pembahasan kita nih udah sangat banyak nih Sobat Akmi TV. Dari tadi kita membahas dari apa tadi kita hal-hal yang mengurangi pahala puasa, membatalkan puasa, yang terjadi kesalahan-kesalahan di lingkungan masyarakat kesalahpahaman kita, di sekitar masyarakat. dan juga pembahasan 10 malam terakhir itu sudah kita ulas sangat dalam gitu Sobat Akmi TV. Nggak kerasa juga ya. Kita sudah hampir berapa menit nih, udah lama gitu. Jadi mungkin dari kami pembahasannya cukup sampai situ dulu nih Sobat Akmi TV. Nantikan lagi nih judul pembahasan di next podcast Akmi Bersuara selanjutnya. Karena di next podcast yang selanjutnya juga nggak kalah menarik ya pembahasannya. Pembahasan akan lebih seru dari yang ini pastinya. Jadi tetap stay tune ya Di YouTube Akmi TV, dan juga jangan lupa nih di subscribe teman-teman Sobat Akmi TV. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share juga ya. Nah, mungkin sekian nih dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.